Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Fortuna Ramadhani, yang kedua Anissa Asrul, yang ketiga Arantia Aransia, yang keempat Andre Pratman, yang kelima Aida Rizkina, dan yang keenam Zainab Harahap. Kelompok 1 akan menjelaskan hasil pengolahan data secara manual dari AUM umum format 1 siswa SD data kelompok dari sekolah SD 20 Gunung Pangilun kelas 6 dengan jumlah siswa 24 orang. Selamat mendengarkan dan enjoy. Dari tabel tersebut terungkap bahwa A. Pada bidang masalah jasmani dan kesehatan atau JDK yang terdiri dari 15 item dengan masalah tertinggi 5 dan masalah terendah 0. Jumlah masalah yang dialami 41 dengan persentase 0,14% dari 24 siswa. Sedangkan jumlah masalah berat yang dialami 10 dengan persentase total mengalami masalah 0,12%. B. Pada bidang masalah diri pribadi atau DPI yang terdiri dari 10 item dengan masalah tertinggi 7 dan masalah terendah 0. Jumlah masalah yang dialami 65 dengan persentase 0,23% dari 24 siswa. Sedangkan jumlah masalah berat yang dialami 16 dengan persentase total mengalami masalah 0,19%. Selanjutnya pada bidang HSO atau pada bidang masalah hubungan sosial. Pada bidang masalah hubungan sosial atau HSO yang terdiri dari 10 item dengan masalah tertinggi 5 dan masalah terendah 0. Jumlah masalah yang dialami 35 dengan persentase 0,12% dari 24 siswa. Sedangkan jumlah masalah berat yang dialami 10 dengan persentase total mengalami masalah 0,12. Bidang masalah pendidikan dan pembelajaran dalam kurung BDP yang terdiri dari 10 item dengan masalah tertinggi 3 dan masalah terendah 0. Jumlah masalah yang dialami 43 dengan persentase 0,15% dari 24 siswa. Sedangkan jumlah masalah berat yang dialami 19 dengan persentase total mengalami masalah 0,22%. Penjelasan selanjutnya yaitu pada bidang masalah keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK yang terdiri dari 20 item dengan masalah tertingginya 6 dan masalah terendahnya 0. Jumlah masalah yang dialami adalah 55 dengan persentase 0,19 dari 24 siswa. Sedangkan jumlah masalah berat yang dialami adalah 21 dengan persentase total mengalami masalah 0,25%. Selanjutnya, pada bidang masalah agama, nilai dan moral ASM yang terdiri dari 5 item dengan masalah tertinggi 4 dan masalah terendahnya 0. Jumlah masalah yang dialami 37 dengan persentase 0,13% dari 24 siswa. Sedangkan jumlah masalah berat yang dialami 7 dengan persentase total mengalami masalah 0,08%. Selanjutnya, pada bidang masalah ekonomi dan keuangan yang terdiri dari 5 item dengan masalah tertinggi 1 dan masalah terendah 0. Jumlah masalah yang dialami 1 dengan persentase 0,036% dari 24 siswa. Sedangkan jumlah masalah berat yang dialami 0 dengan persentase total mengalami masalah
masalah 0. Jadi, jumlah masalah keseluruhan bidang yang terdiri dari 75 item, yaitu masalah tertinggi 31, terendah 0, dengan jumlah masalah keseluruhan yang dialami 277 dengan persentase 0,96% dari 24 siswa. Sedangkan rata-rata mengalami masalah 3,43, jumlah keseluruhan masalah berat 83 dengan persentase total 0,98%. Penjelasan berikutnya mengenai analisis dan identifikasi umum akan dijelaskan oleh Anissa Asrul, Zainab, Andre, dan Aran. Dari data yang telah diolah, maka konselor atau guru BK dapat memberikan kegiatan layanan berdasarkan masalah yang sering dialami siswa. Masalah yang pertama bertengkar dengan kakak atau adik. Materi layanannya yang pertama yaitu pentingnya saling menghargai, yang kedua, cara berkomunikasi yang baik, yang ketiga, berpikir positif. Adapun kegiatan layanannya yang pertama yaitu menjelaskan tentang bagaimana pentingnya saling menghargai dan cara berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, menerapkan bagaimana cara saling menghargai sesama dan saling berpikir positif kepada siapapun. Yang ketiga, mendeskripsikan apa saja faktor saling menghargai dan berpikir positif. Yang keempat, memperlihatkan isyarat-isyarat nonverbal dari dampak positif saling menghargai dan berpikir positif serta cara berkomunikasi yang baik. Yang kelima, mengidentifikasi apa saja dampak yang terjadi dari akibat tidak saling menghargai, cara berkomunikasi yang baik serta berpikir positif. Yang nomor 2, sering dimarahi orang tua. Materi yang dapat diberikan pada layanan ini yaitu menerapkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menumbuhkan keharmonisan dalam sebuah keluarga, dan pentingnya menumbuhkan sikap sopan santun kepada orang tua. Sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelayanan ini yaitu yang pertama, menjelaskan cara menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi akibat tidak adanya keharmonisan dalam suatu keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma. Kemudian, menjelaskan dampak positif menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Dan yang terakhir, mencontohkan sikap sopan santun kepada orang tua dan orang-orang di sekitar sesuai dengan nilai-nilai dan norma. Dimarahi orang tua karena terlalu banyak menggunakan HP. Materi layanan yang dapat diberikan: A. Manajemen waktu. B. Dampak teknologi. Kegiatan layanannya berupa: yang pertama, menjelaskan tentang bagaimana manajemen waktu dan dampak teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja faktor yang menghambat manajemen waktu dan dampak negatif dari teknologi. Yang ketiga, menerapkan bagaimana cara manajemen waktu yang baik dan dampak positif serta menjauhi dampak negatif teknologi. Cemas akan tinggal belas, takut ditinggal sendirian dan takut berbuat salah. Materi layanan yang dapat diberikan kepada siswa tersebut: A. Cara menghadapi persiapan ujian. B. Belajar hidup mandiri. C. Mengemukakan rasa kepercayaan diri. Selanjutnya, kegiatan layanannya berupa: A. Menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi persiapan ujian dengan baik, membiasakan hidup mandiri, cara meningkatkan rasa kepercayaan diri. B. Melaksanakan kegiatan untuk menghadapi persiapan ujian, belajar untuk hidup mandiri, cara-cara meningkatkan rasa kepercayaan diri terhadap diri sendiri. C. Mendeskripsikan apa dampak jika tidak mempersiapkan diri ketika ujian. D.
memperhatikan isyarat-isyarat nonverbal dari dampak tentang cara ketika menghadapi persiapan ujian, membiasakan hidup mandiri, cara meningkatkan kepercayaan diri. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dari akibat tidak memiliki persiapan ujian, membiasakan hidup mandiri, cara meningkatkan kepercayaan diri. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.